Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita masuk ke pertemuan yang kelima ya ini ya. Memang sedikit agak santai, lambat maksudnya ini. Nggak apa-apa, yang penting Anda paham dengan baik ya. Oh, ini mata kuliah pilihan. Jadi pertemuan kelima kita baru akan masuk ke bab tentang submodul ini. Tapi sebelum kita lanjutkan kuliah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di classroom, hari ini kita akan belajar tentang submodul. Ini bukan bahasan yang cukup sulit ya. Tidak terlalu sulit, jadi artinya relatif mudah. Seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau Anda sudah mempelajari yang apa itu kemarin, kalau Anda sudah mempelajari ruang vektor, Anda mengikuti kuliah umum ruang vektor kemarin sudah cukup lengkap ya, apa namanya, topiknya mulai dari definisi ruang vektor, kemudian subruang, membangun gitu ya, kombinasi linear dan sebagainya itu. Nah, sekarang di sini kita juga tinggal mengikuti konsep-konsep pada ruang vektor itu saja. Nah ini kalau kita punya suatu himpunan tak kosong S gitu ya. S itu adalah subhimpunan atau dia himpunan bagian gitu ya. Dia akan menjadi submodul dari M apabila terhadap operasi ini penjumlahan dia juga merupakan modul atas R gitu ya. Jadi ini gambarannya. Jadi kita punya modul dulu ini M plus ini modul atas ring R gitu ya. Di M plus ini adalah modul atas ring R. Lah S di sini ini adalah subhimpunan dari modul. Penjelasannya seperti subgrup kemarin. Jadi setiap kita mengambil himpunan bagian atau subhimpunan dari R, nah ini berisik sekali ada orang dorong gerobak makanan. Ya, jadi ini kalau submodul kemarin, subgrup ya kemarin ya, kita punya grup gitu. Setiap kita mengambil sembarang himpunan bagian di dalam grup itu, dia belum tentu grup. Itu. Dia dikatakan grup apabila apa? Apabila terhadap operasi penjumlahan yang sama, dia merupakan grup juga, maka dia dikatakan subgrup. Lah nanti submodul ini juga sama, S ini subhimpunan atau himpunan bagian di dalam modul M. Sembarang himpunan itu tidak bisa dikatakan submodul gitu ya. Dia bisa dikatakan submodul jika terhadap operasi yang sama dan ring yang sama, dia juga merupakan modul itu. Baru dia disebut dengan submodul. Kira-kira seperti itu. Makanya untuk menjadi modul kan syaratnya yang pertama dia harus grup gitu ya. Dia harus grup. Kemudian terhadap operasi pergandaan skalar dengan ringnya ini dia harus tertutup. Intinya sifat-sifat yang kemarin aksioma-aksioma tentang modul itu harus dipenuhi semua. Nah, maka nanti bisa kita sederhanakan di sini. Dia akan jadi submodul jika apa? Tadi. Kalau dia harus grup, berarti kan dia kita pandang sebagai subhimpunan dari M, karena M plus itu kemarin sudah grup ya, modul itu kan syaratnya M dengan plusnya harus grup, maka dia harus subgrup dulu gitu ya. Untuk jadi submodul, dia harus subgrup dari M-nya ini.
gitu. Nah, kalau dia sudah subgroup, baru nanti kita bicara operasi dengan ringnya. Nah, dengan ringnya ini dia harus tertutup di sini juga, gitu ya. Jadi syarat yang banyak itu bisa kita sederhanakan jadi dua ini. Yang pertama, dia terhadap operasi penjumlahan juga harus grup, gitu. Artinya dia merupakan subgrup di M dengan operasi penjumlahan. Subgrup dari M-nya, M itu modulnya itu ya. Terus yang kedua, jika kita ambil sembarang R di dalam ring R, skalar R di R, dan kita ambil sembarang S, anggota himpunan subhimpunan S tadi itu, R bundaran S, itu kalau kita kalikan harus berada di dalam S. Jadi dia tertutup di sini gitu ya. Maka ini panahnya ke sana. Pak, bukannya untuk jadi modul syaratnya ada banyak, Pak. Nah, kita lihat kemarin di sini. Untuk jadi modul itu syaratnya kan ada ini. Ini nomor 1 ini kiri, nomor 2 ini kanan, kita ambil salah satu saja ya. Entah dia nanti jadi submodul kanan atau submodul kiri atau submodul saja, tapi kita ambil salah satu saja. Nah, untuk jadi modul itu dia syaratnya adalah yang pertama dia grup tentunya ya. Dengan operasi penjumlahan kalau dia berdiri sendiri dia grup. Terus kalau kita berikan operasi dengan skalar ringnya, dia harus memenuhi 4 sifat ini. Selain tertutup tentunya, selain tertutup di R, dia harus memenuhi 4 aksioma ini kan. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini dalam syarat submodul tadi itu, ini syaratnya hanya 2 ini saja. Padahal S untuk menjadi S untuk menjadi submodul dari M, dia juga harus modul gitu. Tapi kenapa di sini disederhanakan menjadi 2 ini? Terhadap operasi penjumlahan dia subgrupnya M, terus dia tertutup dengan operasi pergandaan skalar ringnya R. Ada yang bisa memberikan jawaban? Ada yang paham kira-kira? Halo? Masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ada yang paham ini? Kenapa disederhanakan seperti ini? Padahal harusnya kalau dia untuk jadi modul ya S dengan plus ini grup, kemudian yang kedua ini tertutup operasi pergandaan skalar, terus plus 4 aksioma tadi harusnya gitu. Tapi kenapa tinggal ini saja, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Pak. Belum tahu, oke. Baik. Kalau belum ini ya, jadi yang pertama, ini saya kira nggak ada masalah, karena ini syarat di dalam internal S-nya, dengan operasi penjumlahan dia harus grup gitu ya. Jadi kalau dia harus grup, dia bisa juga kita katakan sebagai subgrup di M. Oke, itu nggak ada masalah. Lah yang kedua ini, oke, dia harus tertutup terhadap operasi pergandaan skalar ini. Jadi setiap R di R besar dan setiap S di S besar, R kali S harus di dalam S, di dalam himpunan vektornya, dalam himpunan modulnya gitu ya. Lah, gini penjelasannya, apabila sifat tertutup tadi itu sudah dipenuhi, apabila tetap tertutup, jadi ini operasi pergandaan tertutupnya ini, pergandaan skalarnya ini, setiap R di dalam R dan setiap S di dalam S, R dikali S itu sudah di dalam sini. Saya tanya kepada Anda, S-nya tadi himpunan bagian di dalam M ini kan? Betul apa enggak? Betul, Pak. Iya, Pak. Jadi setiap saya mengambil S kecil di dalam S, otomatis S itu di dalam M apa enggak?
Iya. Iya, Pak. Betul kan ya? Nah, karena S itu di dalam M besar ini, artinya sembarang elemen di dalam M itu, kan dia sejak awal sudah modul M-nya. 4 aksioma ini terpenuhi nggak? Iya. Sejak awal M itu sudah modul, maka 4 aksioma ini terpenuhi nggak 4 sifat ini? Terpenuhi. Terpenuhi, oke. Jadi terpenuhi untuk seluruh anggota di dalam M besar kan? Betul? Iya, iya, Pak. Nah, kalau saya mengambil S kecil gitu di dalam S, padahal S itu ya tidak lain di dalam M, apakah sifat ini juga akan berlaku untuk S? Berarti iya, Pak. Paham maksud saya? Iya. Paham nggak ilustrasinya? Jadi ini sejak awal M itu sudah diketahui dia modul atas ring R. Kita hanya ingin menyelidiki S di dalam M. Yang belum kita ketahui dia modul apa tidak, tapi sudah jelas bahwa S itu di dalam M. Kalau S di dalam M, maka apa namanya, anggota-anggota S kecil itu sifatnya mengikuti M-nya apa enggak kira-kira? Mengikuti, Pak. Kan artinya S juga anggota M toh. Betul ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Halo, Iya, halo. paham Anda? Paham, Pak. Paham ya? Lah itu. Paham, Pak. Maka nanti di sini M-nya juga bisa kita ganti S di sini. Karena S tidak lain selain dia anggota subhimpunan S besar itu, padahal S besar di dalam M, maka ya ini otomatis akan ikut berlaku juga untuk S kecil. Jadi ini kalau kita ganti S1 itu nanti juga akan berlaku di sini. Ini kita ganti R1 dikalikan S1 plus S2 gitu di dalam S besar, ini juga akan berlaku pasti. Ini juga berlaku, ini juga berlaku. Karena S yang kita ambil tadi tidak lain juga anggota di dalam M besar. Padahal sifat ini pasti berlaku untuk setiap anggota di dalam M besar. Ya, tidak, berarti anggotanya tidak harus M ini saja. Termasuk anggota-anggota di dalam S itu juga ikut di sini gitu ya. Cuman syarat ini tetap harus dicek. Syarat yang mana tadi? Nah ini. Jadi untuk setiap anggota R di dalam R besar dan untuk setiap S di dalam S besar, R bundaran S harus di dalam S. Tahu nggak? Kenapa ini harus tetap dicek? Jadi ini ilustrasi di atas tadi itu. Loh Pak, bukannya kalau setiap R di sini dikalikan M di sini hasilnya pasti di dalam M sini. Kenapa kalau di dalam ini kita kasih S besar ya, S himpunan, terus kita mengambil anggota S kecil di dalam himpunan S itu, kenapa S dikali R ini, jadi sorry, R dikali S itu tetap harus kita cek berada di dalam S? Ada yang tahu nggak alasannya? Karena bisa jadi di dalam M tapi di luar S. Oke, terus sekali jawabannya itu ya. Jadi apa namanya, sifat modul asalnya, sifat modul M-nya itu dia menjamin bahwa setiap R kecil di dalam ring dan setiap M di dalam M besar, R dikali M itu pasti di dalam M besar gitu. Tapi kalau ini kita perkecil himpunannya, kita hanya mengambil sebagian S saja. Memang betul S dikali R, sorry, balik terus. R dikali S itu pasti di dalam M sini. Pasti di dalam M, tapi tidak semuanya di dalam S besar gitu ya. Jadi tidak semuanya di dalam himpunan S, karena himpunan S itu hanya sebagian kecil dari M saja. Maka harus dicek ini, harus dicek apakah semua anggota S itu kalau dikalikan dengan skalar R tetap berada di dalam S atau tidak gitu. Karena bisa jadi dia betul masuk di dalam M, tapi ternyata di luarnya S gitu. Kalau itu berarti tidak tertutup nanti, maka dia nggak jadi modul gitu ya. Sudah paham belum kira-kira? Paham, Pak. Yang lain paham nggak? Paham, Pak. Iya, paham, Pak. Nah, itu dia, makanya ini tetap kita cek. Kalau ini tadi kita ngecek dia cukup subgrup saja, karena kalau dia sudah subgrup dari M, dia pasti jadi grup otomatis gitu ya. Nah, maka kalau di sini kita sederhanakan lagi dengan bahasa matematikanya, itu akan menjadi teorema 131 ini.
Jadi kalau kita punya modul M, ini atas ring R besar ini, himpunan tak kosong S gitu ya, S subsetnya M, S akan jadi submodul di M, jika dan hanya jika memenuhi dua sifat ini. Yang pertama adalah S1 min S2, untuk setiap S1 S2 di dalam S, S1 min S2 elemen S. Anda masih ingat ini adalah teorema di dalam subgrup, ini cara untuk mencari subgrup, masih ingat ya? Masih, Pak. Nah, jadi gitu. Untuk mendeteksi bahwa dia adalah grup juga, tidak harus kita cek 4 aksiomanya itu, karena S itu sudah induk di dalam, sudah ini maksudnya berada di dalam induknya M ini, padahal M-nya sudah grup, maka yang kita cek cukup tertutup ini saja. Kalau ini berlaku, nanti yang lain, aksioma-aksioma yang lain terpenuhi. Anda bisa cek di dalam video saya lupa sudah saya share di sini apa belum, tentang cara membuktikan subgrup. Nah, itu cukup dengan ini nanti terbukti dia akan jadi grup. Karena sifat-sifat lain seperti asosiatif dan sebagainya itu pasti akan menginduk terhadap anggota indukannya. Jadi sifat itu akan mengikuti sifat induknya M gitu ya. Itu kemudian ini yang kedua tadi. Yang kedua adalah untuk setiap R di dalam R besar anggota ringnya, untuk setiap S di dalam himpunan S besar ini, R kali S harus berada di dalam S. Ini tadi memastikan dia tidak keluar dari S. Jadi memastikan dia tetap berada di dalam S. Karena tadi ada kemungkinan di dalam M tapi di luar S gitu ya. Itu jadi syaratnya cukup ini saja. Untuk membuktikan suatu himpunan atau submodul cukup kita ngecek dua sifat ini. Kalau ini terpenuhi sudah cukup dia jadi submodul. Nah, ini contohnya pada Z sebagai Z modul. Jadi kalau nanti Anda mendapati istilah seperti ini jangan bingung ya. Z sebagai Z modul itu maksudnya berarti himpunan Z itu sebagai grupnya, ringnya juga Z gitu ya. Jadi Z modul itu berarti modul atas Z. Jadi himpunan ininya, grupnya ini Z dengan operasi penjumlahan. Terus ringnya ini juga Z, berarti Z plus dot, ring Z juga. Itu contoh 1, 3, 2 ini. Maka himpunan ini NZ, himpunan NZ itu berarti dengan sembarang N di dalam himpunan bilangan asli. Misalkan kita ambil 2 berarti ya 2Z, kita ambil 3 berarti ya 3Z, kita ambil 4 ya 4Z dan seterusnya. Himpunan NZ itu pasti merupakan submodul dari Z. Karena kalau dulu di grup kita sudah tahu bahwa kita sudah tahu bahwa NZ itu pasti subgrup, betul nggak? NZ itu pasti subgrup dari grup dulu. Masih ingat contoh di subgrup? Masih, Pak. Masih, Pak. Betul ya. Nah itu NZ pasti subgrup, maka yang pertama ini jelas terpenuhi. Nah yang kedua ini, kalau dia adalah NZ, kalau dia adalah kelipatan 2 misalkan, atau kelipatan 3 atau kelipatan 4, maka dia dikalikan dengan sembarang Z, hasilnya tetap di kelipatan N toh. Betul ya. Jadi yang kedua ini terjamin ya. Jadi kalau kita ambil sembarang anggota di NZ itu, katakanlah NZ ini misalkan 2Z lah, kelipatan 2. Isinya 0, 2, 4, 6, min 2, min 4, min 6 dan seterusnya. Kalau kita kalikan dengan sembarang elemen di ringnya, padahal ringnya di sini adalah ring bilangan bulat. Bilangan bulat sembarang dikalikan dengan sembarang kelipatan 2, hasilnya tetap kelipatan 2 apa enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tetap ya, oke. Jadi ini yang kedua ini pasti terpenuhi, jelas ya. Karena pertama dan kedua terpenuhi, maka jelas dia NZ itu merupakan submodul di Z. Nah, kemudian yang ketiga, contoh ini 133 ini diberikan modulnya adalah R3. R3 itu adalah himpunan bilangan real itu ya, berdimensi 3 itu, seperti vektor di R3 itu maksudnya. Ringnya adalah ring bilangan real. Bilangan real itu bisa kita pandang sebagai lapangan, tapi juga sekaligus kita bisa pandang sebagai ring gitu. Kenapa? Karena ring itu tentunya syaratnya lebih ringan. Artinya kalau dia sudah jelas lapangan, dia pasti ring. Setiap lapangan pasti ring, setiap ring belum tentu lapangan gitu ya. Nah, karena bilangan real itu sudah pasti lapangan, ya pasti dia jadi ring. Itu lebih mudah untuk jadi ring. Tuh. Terus diambil sembarang himpunan S ini.
himpunan S di dalam yang merupakan himpunan bagian dari R3. Jadi kalau R3 itu ininya A, B, C saja. A, B, C untuk A, B, dan C-nya elemen di dalam R. Lah S ini ada syarat khusus ini. Jadi tidak A, B, C. Jadi yang komponen ketiganya itu tidak sembarang bilangan real, tapi harus 0. Nah, karena ini harus 0 kan, ini berarti menjadi subhimpunan di dalam R3. Nah, kita bisa cek apakah dia merupakan submodul di R3 atau tidak, gitu ya. Tadi caranya ambil sembarang ABY dan XY0. ABY itu AB0 dan XY0 dalam S. Ini boleh, ini hanya masalah notasi saja. Pak, kalau saya ngambilnya A1 B10, A2 B20 bagaimana? Enggak apa-apa. Di sini yang penting dia kan masih memenuhi syarat himpunan S ini. Jadi yang penting elemen ketiganya ini 0. Jadi ini AB0 dan XY0 dia sama-sama di dalam S. Terus kita ambil sembarang R, skalar R di dalam ringnya R gitu ya. Kita cek dua sifat ini tadi, syarat submodul tadi. Sembarang dua elemen di S dikurangkan selisihnya, hasilnya ini A min X, B min Y, dan 0. Karena A, B, X, Y itu semuanya di dalam himpunan bilangan real, maka A dikurangi X juga tetap bilangan real, B dikurangi Y juga tetap bilangan real, 0 dikurangi 0 tetap 0. Sehingga ini masih memenuhi syarat dari himpunan S, bahwa ininya real, komponen kedua real, komponen ketiga 0, gitu ya. Syarat pertama terpenuhi. Terus syarat kedua, sembarang bilangan skalar elemen ringnya dikalikan dengan sembarang elemen vektornya. Jadi ini hasilnya jadi RA, RB, 0. Nah, ini ternyata masih memenuhi syarat dari himpunan S ini. Jadi sama-sama real dikali real tetap real. Yang kedua ini juga real kali B-nya juga real, hasilnya real. Yang ketiga real dikali 0 hasilnya 0. Nah, ini real 0. Ini masih memenuhi syarat S tadi, syarat S ini ya. Oleh karena itu, kedua syarat modul terpenuhi, maka S ini merupakan submodul di R3. Nah, dari contoh-contoh ini, sudah paham belum kira-kira Anda cara membuktikan submodul? Halo? Paham. Yang Paham, lain? Pak. Sudah paham. Yang cowok-cowok? Mas. Paham, Pak. Paham ya, oke. Ini suaranya Lintang, Rano Lintang segabung orang ya? Gimana, Pak? Paham Rano? Insya Allah, Pak. Oke. Insya Allah paham, Pak. Insya Allah nggak paham. Insya Allah paham, Pak. Oke. Itu ya. Kita lanjutkan sekarang ini. Kita akan masuk ke dalam sifat-sifat submodul. Jadi kita punya dua buah submodul itu ya di dalam modul M. Kita kasih nama S1 dan S2. Keduanya adalah submodul di dalam M. Nah, nanti kita definisikan dulu jumlahan dari dua submodul itu seperti ini. Jadi kalau S1 dan S2 submodul, dua submodul itu dijumlahkan. Nah, ini kan artinya ini jumlahan antara dua himpunan, maka harus didefinisikan isinya apa saja. Kalau jumlahan antar dua elemen kan gampang, jelas itu ya definisinya. Tapi karena ini jumlahan dari dua himpunan, maka harus didefinisikan dulu. Maksudnya apa itu? Dua himpunan jumlahkan, isinya apa saja? Lah, isinya ini. Dua himpunan S1 dan S2 dijumlahkan. Isinya adalah X plus Y untuk X-nya elemen di S1 dan Y-nya elemen di S2. Jadi isinya elemen di S1 plus S2 besar ini adalah ini. Semua kemungkinan X plus Y untuk X-nya adalah himpunan di S1 dan Y-nya elemen di S2. Sekarang saya tanya kepada Anda, misalkan kita kembali ke contoh yang mudah tadi aja, contoh 132 ini. Kalau kita misalkan punya himpunan modulnya adalah Z, terus kita ambil dua buah submodul, yaitu misalkan pertama submodulnya S1-nya adalah 2Z, submodul yang kedua adalah 3Z gitu. Kira-kira kalau dijumlahkan jadi apa? 2Z tambah 3Z jadi apa? Sesuai dengan definisi ini.
Jadi misalkan S1-nya ini adalah 2Z, S2-nya ini adalah 3Z. Maka hasilnya apa kira-kira? Halo? Jawab saja nggak? Apa? 2N ditambah 3M gitu, Pak. Iya. Kok 2N tuh? 2Z NZ, ditambah NZ ya. NZ, N-nya satunya 2, N yang 2Z satunya tambah 3. 3Z. Jadi ini 2Z sama 3Z, bukan 2N sama 3N. Ya benar sih, kalau ini mau Anda, tapi jangan N semua lah ya. Maksudnya notasinya, ada yang tahu? Hasilnya apa? N sama M gitu, Pak. Iya, bisa sendiri-sendiri. Berarti apa? Berarti misalnya pakai XY gitu, berarti 2X plus 3Y gitu. 2X plus 3Y untuk X-nya elemen di 2Z, 2Z. X-nya elemen 3Z. X-nya elemen di Z. Z apa 2Z? 2Z. Kalau X-nya di Z, Pak, berarti. Oke, X-nya ini mulai 2Z, ke... X-nya di 2Z. Oke. Anda lihat ini nggak? Lihat headboard saya? Lihat, Pak. Iya, Pak. Oke, ini pelan-pelan saja kita. Jadi modulnya adalah Z, kemudian bilangan bulat Z ya. Kita ambil 2 buah submodul di Z ini. Jadi yang pertama adalah 2Z, yang ketiga adalah 3Z. Gitu ya. Nah, kalau kita jumlahkan sesuai definisi jumlahan 2 modul tadi, 2Z ditambah 3Z gitu. Ini kira-kira jadi apa? Tadi Mbak Siti tadi ya yang jawab tadi. Bisa, Pak. Siapa tadi? Ratna? Risa, Pak. Atau Risa? Risa. Oke, Risa. Tadi 2X plus 3Y gitu ya. Berarti ini X dan Y-nya elemen di mana? X-nya Elemen di Z. Tadi Di Z, Pak. X duanya elemen di Z gini. Iya. Gitu Mbak Risa. Iya, Pak. Oke. Tadi ada yang berpendapat siapa tadi? Ada pendapat lain tadi masih bertahan dengan pendapatnya. X-nya elemen 2Z gini, Y-nya elemen 3Z. Ini. Iya. Ada yang punya pendapat ini? Halo. Ada yang punya pendapat di bawah ini ya? Iya, Pak. Saya juga, Pak. Oke, Mas Afik juga. Kita cek lagi sekarang. Definisi 2Z apa? Himpunan apa ini? 2X di mana X-nya anggota Z. 2X di mana X-nya ini elemen 2Z atau elemen Z? Elemen Z, Pak. Z. Yang lain? Z, Pak. Z ya ini ya. Apa ada yang masih bertahan? Ini kira-kira Z atau 2Z sih? Kalau ini adalah himpunan 2Z gitu. Kita definisikan 2X di mana X-nya ini harus di dalam Z atau di dalam 2Z? X-nya di dalam Z, Pak. Z Oh iya, ya, berubah, Pak. Dalam Z, Pak. Betul, Pak. Z ya. Nah, sekarang kalau ini 3Z itu, ini kita tulis pakai X juga boleh nggak? Boleh nggak pakai X juga? X-nya di dalam Z juga, gitu ya? Iya, Pak. Betul, yang lain ada komplain nggak masalah, Anda sampaikan saja. Tapi kalau sepakat, sampaikan sepakat. Bisa aja, Pak. Bisa aja, Pak. Boleh ya? Oke, jadi ini. Iya. Nah, jadi kalau ditulis sendiri seperti ini lah. Kalau ditulis di sini berarti X dan Y di sini, dia sebenarnya X dan X di sini apa enggak sih? Apa yang lain sih? Iya, itu, Pak. X. Jadi di sini X dan Y yang ada di sini itu, dia sama dengan di dalam definisi himpunan 2Z dan 3Z itu sendiri, atau ini variabel yang lain? Sama atau tidak? Sama, Pak. Sama, Sama, Pak. Pak. Sama. Sama Ya. dengan Berarti kalau definisi. sama di sini, dia tetap Z apa sendiri-sendiri 2Z dan 3Z? Z. Tetap Z. Sudah paham belum? Ya. Iya, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Nah, kalau Anda mau pakai ini, X elemen 2Z, Y elemen 3Z, ini nggak perlu pakai 2 dan 3. Ini Anda cukup gini aja.
Nah, ini betul kalau gitu. Paham? Jadi kalau Anda tetap mau pakai X-nya elemen 2Z dan Y-nya elemen 3Z, ini tetap jangan pakai kali 2 sama kali 3. Ini X plus Y, tapi di penjelasannya X-nya elemen 2Z, Y-nya elemen 3Z. Tapi kalau sudah Anda pertegas ini 2X plus 3Y, berarti X dan Y-nya elemen Z saja. Sudah paham belum ini? Paham, Pak. Ya, Pak. Sudah paham. Ada yang masih kurang sepakat? Gak apa-apa, sampaikan, nanti kita diskusi, barangkali belum paham. Mau nanggapin, Pak. Ya Itu silakan, Mas. berarti kayak aksioma lain gitu ya, Pak ya? Atau gimana, Pak? Gimana? Aksioma lainnya ya, Pak, gitu, Pak. Dua ini tuh, Mas? Iya, Pak. Enggak, ini sama aja. Ini hanya cara penulisan saja, Sama. Mas. Oh iya, Pak. Jadi modal kita kan kita punya ini. Definisi himpunan itu selalu seperti ini. Jadi kalau kita punya 2Z, itu berarti ya 2X untuk X-nya elemen di dalam Z. Paham nggak maksudnya? Anda semoga semua sudah paham ya definisi himpunan seperti ini. Itu maksudnya anggota di dalam 2Z itu adalah ini, 2X itu. Untuk X-nya kita ambilkan di dalam Z. Berarti di Z itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya kita kalikan 2 semua. Sehingga menjadi 2 kali 0 itu 0. 2 kali 1 itu 2, 2 kali 2 itu 4, 2 kali 3 itu 6. Nah, jadi hasilnya di sini nanti elemen-elemen dalam 2Z adalah 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, ini 3Z juga gitu. 3X dengan X-nya elemen di dalam Z. Z-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan minusnya. Berarti kalau kita kali 3, hasilnya adalah 3 kali 0, 3 kali 0, 0. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9, dan seterusnya. Paham nggak maksudnya ini? Iya, Pak. Paham. Paham ya lah. Sekarang dari sini kita ingin menulis ini, jumlahnya bagaimana? Kalau kita punya 2Z dan 3Z, maka jumlahan keduanya bagaimana? Maka menjadi ini. 2X plus 3Y. Lah, ikuti ini aja. Karena X dan Y-nya adalah elemen di dalam Z, ya berarti kita cukup mengikuti himpunan sebelumnya saja. Tapi kalau kita mau tulis sendiri seperti ini, ya, kalau Anda bingung lagi, ini boleh Anda tulis pakai notasi yang lain. Ini M dan N gitu. Dengan M-nya elemen 2Z dan N-nya elemen di 3Z. Pak, kenapa di sini pakai tetap 2Z dan 3Z, Pak? Karena di sini belum kita perjelas. Di sini M-nya belum kita perjelas elemen siapa. N-nya belum kita perjelas elemen siapa. Karena dia adalah jumlahan dari ini, maka M-nya harus elemen di sini, N-nya elemen di sini, gitu. Paham nggak, Mas? Iya, Pak. Paham, Pak. Nah, tapi kita juga bisa merinci sekalian. Dirinci sejak awal. Jadi, karena 2Z itu jelas-jelas 2 kali sembarang elemen Z, ini 2 kali sembarang elemen Z, 3Z adalah 3 kali sembarang elemen Z, maka bisa kita tulis seperti ini. Jadi kan ini sembarang elemen Z, Y juga sembarang elemen Z, berarti 2X plus 3Y, X dan Y-nya sembarang elemen di dalam Z. Gitu. Paham nggak maksudnya kira-kira? Ini sama aja, tapi hanya bukan beda aksioma, ini hanya cara penulisan saja. Paham maksudnya? Masih bingung nggak kira-kira? Kalau bingung apa, sampaikan aja. Paham? Nggak apa-apa, Pak. Sudah paham, Pak. Yang lain? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik. Nah, sekarang definisi secara himpunan sudah tahu. Terus, kira-kira kalau ini kita tulis kembali ke dalam Z-Z seperti ini jadi apa? Apakah ini jadi 5Z? Tidak. Mbak Risa jawab tidak. Yang lain, coba. Ini kan 2X plus 3Y. X-nya elemen Z, Y-nya elemen Z. Apakah ini jadi 5Z? Lalu ada yang mau... Tadi Mbak Risa jawab tidak. Yang lain? Jadi 5Z apa tidak? Iya apa tidak? Iya, Pak. Iya. Yais? Sepertinya iya, Pak. Tapi Yais, iya. Oke. Ada yang jawab iya lagi selain Safik dan Yais? Saya tidak, Pak. Oh, Safik tidak Kalau ya? Tidak. kalau lihat tulisan yang atas,
pengennya bilang enggak Pak. Kali kalau yang lihat yang 2Z, 3Z yang bawah, yang 2X, 3X elemen Z yang bawah itu, yang di kotak itu. Kok jadi pengen bilang iya. Jadi masih bingung Mbak? Masih bingung Iya. masih bingung ya? Kalau lihat ini kayaknya tidak, kalau lihat ini kayaknya iya gitu. Iya. Yang lain lagi? Osma, Siti? 5Z, Pak. 5Z. Khanisa? Kayaknya nggak 5Z tuh. Mana Mbak? Kayaknya nggak 5Z. Enggak 5, kayaknya enggak. Tapi masih kayaknya ya. Iya Pak, belum clear. Alfi? Iya apa tidak? Alfi ada ya ini ya? Keluar, saringannya lemah. Barusan masuk lagi Pak. Oh ini, yang lain dulu deh. Taufik, Firdaus. Sepertinya tidak, Pak. Sepertinya, tapi masih sepertinya ya, tidak. Yuni? Enggak. Tidak juga. Rata tadi masih mungkin iya, mungkin tidak. Lintang? Iya, Pak. Jawabannya iya. Oke. Elsa? Kalau saya tidak, Pak. Elsa tidak. Alfi? Mungkin iya, Pak. Mungkin iya. Ya, ini kayaknya agak 50-50 ini. Banyak yang jawab iya, banyak yang jawab tidak. Oke, gini sekarang. Terutama Ratna tadi yang jawabannya masih antara iya dan tidak tadi. Mungkin yang lain juga mungkin ada yang kira-kira kayak Ratna juga. Anda bingung nggak ketika di sini ini bisa saya tulis 2x untuk x elemen z, di sini 3x untuk x-nya elemen z, terus di sini saya tulis menjadi 3x 2x plus 3y. Tahu nggak maknanya apa di sini? Di sini kira-kira kalau ditulis 2x plus 3x itu masalah apa enggak? Kalau Beda apa enggak? dari saya Jadi beda. kalau ini ginian ya, itu kan 2x plus 3y. Kira-kira kalau ditulis 2x plus 3x itu untuk x-nya elemen z gitu aja, yang bawah ini dengan yang atas ini maknanya beda apa sama? Beda. Beda, Pak. Beda. Yang lain lagi? Beda? Iya beda. Kalau itu beda Pak. Bedanya apa? Kalau yang atas kan berarti yang diambil elemennya kemungkinan berbeda. Kalau yang bawah itu sudah pasti sama gitu. Nah, gitu ya. Kalau yang bawah ini, maka x-nya harus sama. Untuk satu pemilihan x, dia langsung dihitung di sini. X-nya 1, maka jadi 2 kali 1 plus 3 kali 1. X-nya 2, jadi 2 kali 2 plus 3 kali 2. Tapi kalau yang atas ini, yang bilangan bulat di sini, dengan bilangan bulat yang di sini, boleh beda, tidak harus sama. Antara x dan y, boleh beda, tidak harus sama. Nah, kira-kira kalau kita menjumlahkan dua himpunan, berbasis yang di bawah boleh atau yang atas boleh, itu kira-kira bulatnya x dan y-nya ini harus sama apa boleh beda sih? Boleh Yang benar beda. yang atas atau yang bawah sih benernya? Yang atas. Yang atas. Yang atas atau bawah? Atas Yang Pak. atas. Semuanya jawab yang atas? Gimana tadi, Pak? Inian ya. Jadi kalau kita menjumlahkan dua himpunan ini, 2Z dan 3Z ini. Jadi kan maksudnya adalah satunya di dalam 2Z, satunya di dalam 3Z kan gitu. Seperti inilah ya. Yang kiri ini yang depan di dalam 2Z, yang belakang di dalam 3Z. Nah, ini di dalam 2Z, ini di dalam 3Z itu maksudnya X dan Y-nya ini harus Z yang sama atau tidak? Tidak, Pak. Saya ulangi lagi. Apa ya? Biar benar-benar paham ini. Pertama ini, kalau kita pakai definisi yang bawah, 2x tambah 3x, kalau x-nya harus sama ini, kalau ini elemen himpunan bilangan bulatnya ini harus sama, maka jumlahan antara 2z dan 3z itu adalah elemen-elemen yang seletak ini aja. Karena x-nya harus sama, berarti 0 tambah dengan 0, 2 tambah dengan 3, 4 tambah 6, min 2 tambah dengan min 3, min 4 tambah dengan min 6. Itu kalau harus sama.
Tapi kalau pakai definisi yang atas, kalau boleh berbeda, X dan Y-nya boleh berbeda, berarti ini boleh jumlahnya kombinasi ini. Jadi boleh 2 tambah min 3, 2 tambah min 6, 4 tambah 3, 2 tambah 6, dan sebagainya. Min 4 tambah min 3, pokoknya semua kemungkinan jumlahan kombinasinya juga masuk di dalam 2Z dan 3Z. Nah, kira-kira ini betul yang bawah harus sama atau tidak harus sama yang atas? Tidak harus, Pak. Sudah lihat penjelasan saya, Safik, Yais dan sebagainya? Sudah Pak, ini masih coba memahami ini Pak. Sudah Pak. Oke, ada ya. Kira-kira yang benar mana sih ini? Artinya 2Z dijumlahkan dengan 3Z. Ini himpunan, jadi himpunan segini banyaknya, nanti elemennya banyak. 3Z elemennya banyak di sini. Lah, 2 himpunan itu dijumlahkan, itu hasilnya memuat semua kombinasi penjumlahannya atau hanya yang seletak saja karena X-nya harus sama. Maksudnya yang sebanding saja, 0 hanya dengan 0, 2 dengan 3, 4 tambahkan dengan 6, min 2 tambahkan dengan min 3, min 4 tambahkan dengan min 6. Jadi hanya yang sebanding saja, artinya X-nya sama, jadi kan sebanding ini. Atau semua kemungkinannya harus ikut masuk ke dalam jumlah himpunan itu? Semua kemungkinan kalau saya Pak. Semua kemungkinan ya. Lah berarti X-nya boleh beda atau harus sama kalau gitu? Halo? Boleh beda, Pak. Boleh beda ya. Oke, sampai di sini kita sepakat semua berarti? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya Pak. Sepakat ya? Sepakat X dan Y boleh beda. Artinya seluruh kemungkinan jumlahan ini, kombinasi 2 elemen satunya di dalam 2Z, satunya di dalam 3Z, harus semuanya masuk di dalam 2Z plus 3Z. Jadi ini boleh jumlahkan secara silang, boleh bebas. Min 2 tambah 12 juga iya, 2 tambah nanti 15 juga iya, 4 tambah nanti 21 juga iya. Itu harus semua masuk di dalam 2Z dan 3Z ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah ini sekarang saya hapus saja yang bawah. Jadi kita sepakat sekarang kita bisa pakai di yang atas ini. Nah, kalau seperti itu kembali ke pertanyaan awal tadi. Ini harusnya sudah clear di teori grup, tapi nggak apa-apa ya. Karena Anda juga sebagian belum baru aja ambil teori grup. Sebagian ambil teori grupnya juga secara online ya. Sebagian secara offline tapi ya mungkin dulu nggak pati mudeng ya. Nggak, ini harus diulang lagi. Atau dulu mudeng sekarang lupa. Kembali ke pertanyaan awal. Kalau didefinisikan seperti ini, X dan Y tidak harus sama. Ini boleh berbeda. Apakah 2Z tambah 3Z akan menjadi 5Z apa tidak? Iya apa tidak? Tidak, Pak. Yang lain? Tidak, Pak. Kalau tidak jadinya apa? Ya, karena ada pertanyaan lanjutan ya. Jawaban Anda tidak. Lah, kalau tidak berarti 2Z plus 3Z menjadi apa ini? Tetap 2Z plus 3Z. Loh, tetap 2Z plus 3Z. Tetap begini Mbak ya. Berarti tidak bisa kita sederhanakan menjadi sebuah himpunan apa gitu di dalam Z. Kalau ini tadi, kalau kita pakai yang bawah, 2X plus 3X, kalau X-nya harus sama, ini betul ya? Ini akan jadi 5Z ya? Seandainya X dan Y-nya harus sama. Iya, Pak. Iya. Betul. Ini betul. Ini betul secara ini, betul. Tapi kalau secara ini dia salah gitu ya. Karena tidak harus sama ya. Karena boleh berbeda. Dan jawaban Anda semuanya betul. Kalau tidak 5Z, oke, itu sudah benar. Memang ini tidak sama dengan 5Z. Nah, kalau tidak sama dengan 5Z, terus ini jadi sama dengan apa? Tadi Mbak Risa tetap 2Z plus 3Z, Pak. Yang lain kira-kira ada yang dapat pencerahan, ilham gitu? Atau wangsit gitu? Saya mungkin tadi, Pak, 2Z plus 3Z, tapi tambah elemen Z, Pak. Oke. Mas 2Z Safik plus berarti 3Z, elemen Z. 2Z plus 3Z, berarti plus Z gitu, Mas? Bukan, Pak. Elemen dari Z, Pak. Maksudnya gimana? Ditambah elemen dari Z? Bukan, maksudnya 2Z plus 3Z, Oh, berarti gabung, elemen Z. maksudnya gabungan. Iya, Pak. Gabungan himpunan Z gitu. Digabung maksudnya elemennya ya, himpunannya ya. Bukan ditambah ya. Tetap 2Z plus 3Z, tapi digabung elemen Z itu, Mas ya?
Maksudnya Gitu, Mas ditulis Afik? elemennya gitu, Pak. Bukan gabungan. Elemennya gimana nanti? Ditambah elemennya Z itu maksud apakah tidak sama dengan ini? Maksud Anda elemen-elemen dari Z juga masuk di dalam himpunan itu gitu, Mas? Halo, Mas Syafiq. Kayaknya kalau ditulis kayak elemen gitu memang belum bisa di apa ya Pak ya? Belum bisa definisikan ya Pak ya? Oke, gini aja. Saya paham maksud Anda. Maksudnya kan tetap tadi ada 2Z, ada 3Z, tapi juga ada atau gini berarti mungkin Anda ada 2Z semua elemen-elemen. Mas, semua elemen-elemen dari himpunan itu kan berarti boleh diwakili oleh himpunan itu tuh, Mas. Iya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Paham maksudnya? Gimana tadi, Pak? Coba, Pak. Lagi. Semua elemen-elemen di dalam himpunan itu ditulis, boleh nggak ditulis diwakili oleh himpunan itu saja gitu? Gini, Mas. Saya kan ada undangan ini. Saya mengundang seluruh anggota tubuh dari Safek harus hadir gitu. Perlu nggak ditulis terpisah-pisah? Tangannya Safek harus hadir, hidungnya Safek harus hadir, kepalanya harus hadir, kakinya harus hadir. Sudah terwakili, Pak. Kalau saya tulis saja Safek hadir itu terwakili nggak kira-kira? Terwakili, Pak. Paham maksud saya ya? Iya, Pak. Nah, itu berarti maksud Anda benar yang saya tulis tadi. Ada 2Z. Nah, ini plus apa gabung? Gabung gini. Yang ini plus apa gabung, Mas? Mas Safik? Yang 2Z sama 3Z-nya jadi plus, Pak. Ini tetap plus. Tapi ini gabung gitu ya? Iya, Pak. Oke. Karena selain ini juga memuat semua elemen-elemen di dalam Z itu tuh, Mas. Maksud Anda gitu tuh? Iya, Pak. Insya Allah. Oke. Itu Safik menarik ini. Yang lain sekarang. Ada lagi nggak? Tadi Mbak Risa hanya Pak ini saja. Safik ini digabung dengan elemen-elemen Z, Pak. Oke. Yang lain lagi? Ada yang punya jawaban lain lagi? Silahkan. Ini nggak apa, ini pemahaman dasar harus paham clear dulu. Nanti kalau ini sudah clear, enak lanjutnya ke depan. Karena kalau ini belum kelar di sini, nanti belakang agak repot nanti. Tersendat-sendat besok. Baru 2 orang yang menjawab. Yang lain apakah sepakat dengan salah satunya ini atau punya jawaban lainnya? Atau nggak punya jawaban? Selain Safik dan Risa? Masa ada tahu, Sen? Halo? Nggak ada yang punya jawaban? Saya belum ada, Pak. Masih bingung. Yang lain? Ratna? Ini kita Saya juga belum, Pak. Mbak Siti juga belum punya jawaban. Belum, Pak. Yang lainnya juga bingung. Ini memang betul tadi sudah semua sepakat kan kita tidak jadi 5Z, Pak. Oke, tidak jadi 5Z. Lihat kalau tidak jadi 5Z jadi apa gitu loh. Ternyata masih bingung ya Anda ya. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda. Dengan definisi ini, kalau kita ambil Y-nya ini 0 boleh nggak? 0 elemen di Z apa enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. 0 elemen di Z. Berarti kalau Y-nya diambil 0, bagian belakang ini 0 kan? Iya. Iya, Pak. Berarti seluruh elemen 2Z masuk di situ dulu. Betul nggak? Iya, Pak. Masuk, Pak. Artinya 2Z masuk di situ dulu. Sebaliknya, kalau X-nya yang saya ambil 0, seluruh elemen 3Z masuk di dalam jumlah himpunan ini? Masuk, Pak. Masuk. Jadi digabung sekarang. Bukan jumlah, karena ini sendiri ada, terus elemen 3Z sendiri ada, digabung. Nah, terus jumlahannya tadi. Kalau dijumlahkan secara urut tadi, 0 dengan 0 sendiri,
2 dengan 3, 4 dengan 6, min 2 dengan min 3. Itu berarti jadi 5Z apa enggak? Jadi seluruh elemen 5Z masuk di situ enggak? Iya, Pak. Berarti ada lagi 5Z-nya. Betul? Kalau ini kita ambil sama X-nya, kan jadi 5Z. Betul apa enggak? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Betul ya? Oke. Nah, sekarang boleh nggak kalau saya ambil apa namanya, dua, tiga, 5 tadi, atau saya urutkan gini aja lah. Ini pelan-pelan biar Anda paham ya. Ada min 2, ada min 4 tadi, dan seterusnya ini ke sana. 0, ini ada 2, ada 4, ada 6, dan seterusnya ke sini. Terus ini saya tambah dengan ini kelipatan 3 ya. Kelipatan 3-nya ini min 6. Ini kita Anda harus jelaskan secara pelan-pelan. Sorry. Min 8. Ini ada 8. Boleh nggak kalau ini ambil yang bawah, ini setiap ini saya jumlahkan secara acak. Jadi saya ambil elemen di dalam 3Z-nya secara acak. Misalkan di sini saya ambil untuk dijumlahkan dengan 2, ini saya ambil 3. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh ya. Terus untuk dijumlahkan dengan 2 ini saya ambil 0. Boleh? 0 elemen 3Z nggak? Iya. Iya, Pak. Untuk dijumlahkan dengan 0 lagi ini saya ambil 3 lagi. Terus untuk dijumlahkan dengan ini saya ambil 0. Boleh kayak gitu? Yang penting kan yang bawah ini elemen 3Z kan? Yang atas sudah elemen 2Z semua. Ini 2Z, yang bawah ini yang penting elemen 3Z kan? Iya, Iya nggak? Iya, Pak. Oke. Terus ini jadi apa yang ini? Ini jadi sama dengan berapa? Ini jadi sama dengan 3. 3, ini 1. 1, ini 2. 2, ini 4. 4. Oke ya. Nah, paham ya? Terus biar jadi 5. Kira-kira tambah piro ya? Biar jadi 5 ya ini aja kan ya. 2 ini saya tambah dengan 3, itu akan jadi 5 ya, betul ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Tambah 3, Pak. 5 ada kan? 5 ada. 6 ada. Kalau ini tambah 0 nanti muncul 6. 7 ada nggak kira-kira? Ini saya 4 saya tambah 3 jadi 7. Ada nggak? Ada ya? 3, Pak. Halo? 4 tambah Ada. 3. 4 tambah 3 ada. 8 ada nggak? Ada kan? Ini tambah 0 jadi 8 ya? Iya. 9 jelas ada. Pokoknya kelipatan 3-nya nggak perlu tanya lah. Pasti ada. Kelipatan 2-nya pasti ada. Lah, jadi ini ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kira-kira ada nggak? 4 ditambah 6. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Nah, ini berarti elemen-elemen apa ini yang bawah ini? Elemen Z. Elemen Z. Jadi benar tadi yang disampaikan apa namanya? Sampaikan Safik bahwa semua elemen Z masuk di situ. Betul? Iya, Pak. Nah, tapi yang pasti kelihatan dari rumus ini. Kalau ini kita masih bingung, Mas. Ya, sudah benar sih Mas Safik tadi jawab ini, tapi yang ini tadi justru ini jadi pertanyaan kita gitu.
ini apa, tapi ini masih muncul lagi lah. Sekarang ini kita uraikan bahwa dengan rumus ini kita akan dapat yang bawah ini. 2Z sendiri ada, 3Z sendiri ada. Terus kalau kita ambil X-nya sama, ternyata 5Z ada. Terus Z itu ada. Nah, bawah ini kita sederhanakan bisa nggak sih sebenarnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi apa? Jadi Z. Jadi Z. Kenapa jadi Z? Karena Z itu kan semestanya dari dua Z. Yang lain ini kan di dalam Z kan? Iya. Oh iya, Pak. Semestanya Kalau dalam Z. ada anggota ditambah dengan indukannya, ini sudah terwakili dalam induknya kan ya? Himpunan induknya Iya, kan? Pak. Ini himpunan bagian dari induknya. Kalau semuanya sudah terwakili oleh induknya, boleh ditulis induknya saja? Boleh, Pak. Boleh. Berarti ternyata ini bukan 5Z, melainkan 2Z tambah 3Z itu sama dengan apa? Melainkan Z langsung, Pak. Ini sama dengan Z itu sendiri. Paham sekarang maksud saya? Paham nggak? Oh, paham. Paham belum? Yang lain? Paham. Paham ya? Tadi Pak. Ada bingung yang pertama, ini 5Z bukan, tapi apa itu apa Pak nanti Pak gitu kan? Ada bingung. Nah, ternyata sederhana. Jadi 2X, 2Z tambah 3Z itu pasti jadi Z. Kenapa? Karena ini memuat sembarang bilangan genap, ini memuat sembarang kelipatan 3. Kelipatan 3 kalau tambah genap nanti akan memuat sembarang kelipatan 1, sembarang bilangan ganjil pasti termuat. Otomatis nanti genap dan ganjil termuat, gitu ya. Dan nanti berikutnya kalau Anda sudah memahami itu dengan baik, kalau nanti di bawah akan muncul lagi seperti itu, harusnya dengan cepat kita bisa menyimpulkan kira-kira kalau ada sekian Z tambah sekian Z itu hasilnya apa, itu nanti harusnya Anda nggak bingung lagi. Ini 2Z tambah 3Z. Sekarang kalau saya tanya ini, 2Z tambah 4Z, ini kira-kira jadi apa? Halo? Jadi Z, Pak. Apa maksud jadi Z? Ini 2Z, ini 4Z. Ganjilnya keluar nggak? 2Z. Jadi? Oh, ganjilnya nggak keluar, Pak. Jadi 2Z. Nggak keluar kan? Jadi 2Z itu sendiri. 2Z, Pak. 2Z, Pak. Ya, paham ya? 2Z itu sendiri ya. Karena sembarang kelipatan 2 ditambah dengan sembarang kelipatan 4, ya pasti termuat dalam sembarang kelipatan 2. Wong kelipatan 4 itu juga termasuk di dalam kelipatan 2 juga kok sebenarnya. Paham ya? Ya, Pak. Kalau 3Z ditambah 6Z jadi apa? 3Z. Sendiri. 3Z. Oke, ini sudah paham dulu. Jadi kalau ada penjumlahan 2 himpunan, kok yang satu adalah subhimpunan dari yang lain, ya kita ambil induknya. Itu jumlahannya sama. Paham dulu ini ya? Paham, Pak. Kalau saya tulis Iya, Pak. sekarang 3Z tambah 4Z. Jadi apa? Jadi apa, Mbak? Jadi Z, Pak. Halo? Jadi Z ini. Betul, Mas. Karena nanti dengan model kelipatan 3 dan kelipatan 4 kita bisa nanti kalau dijumlahkan akan muncul semua kemungkinan bilangan Z. 1 ya kita misalkan 1 itu ini 4, ini min 3. 2 gimana? Ini 6, ini min 4. Betul ya? 3, Iya, Pak. ini 3, ini 0. 4, ini 4, ini 0. 5 gimana Pak? Ada yang tahu 5 dari mana? Tadi baru muncul 0, 1, 2, 3, 4. 5-nya bisa nggak muncul nanti kira-kira? Bisa, Pak. Dari mana, Mas? 3-nya -1. Ya, terus min 3, terus 4-nya 2. Jadi 8 kurang 3, 5. Betul. Yes ya. Jadi ininya 8. Jadi ininya 2 kali 4, ininya min 1 kali 3. Jadi ini min 3, ini 8 jadi 5. 6 gampang. Ini 6, ini 0. Gitu ya. 7 ya, ini 3, ini 4. Jadi semua Z akan muncul kan di sini. Semua elemen bilangan genap dan ganjil pasti akan muncul dengan jumlahan, kemungkinan kombinasi jumlahan antara 3Z dan 4Z. Gitu ya. Akan jadi Z. Jadi sekarang Anda sudah paham ya ini ya. Kalau ada jumlahan 2 himpunan hasilnya apa? Sudah paham sekarang? Paham, Pak. Paham ya?
Insya Allah Oke. paham Pak. Paham, Pak. Baik, sedikit tambahan sedikit saja. Tadi kita baru bahas dasarnya ini. Kita tadi baru bahas tentang ini. S1 plus S2 itu maknanya apa? Anda sudah paham sekarang maknanya. Nah, sekarang lemanya ini mengatakan bahwa kalau kita punya S1 itu adalah submodul di M, S2 juga submodul di M. Kita punya dua hal ini. Yang pertama, irisan keduanya pasti submodul. Yang kedua, jumlahan keduanya juga submodul. Kalau jumlahan itu berarti definisinya seperti yang kita bahas panjang lebar tadi. Jadi seperti apa gitu ya. Kalau irisan itu berarti ini hanya sebagian elemen-elemen saja. Elemen-elemen yang ada di dalam S1 dan S2 saja. Jadi yang berada di dalam keduanya itu kalau dikumpulkan maka dia juga submodul. Buktinya ada di sini, nggak perlu saya jelaskan lah. Maka untuk membuktikan dia submodul, ikuti aja ini. Pokoknya buktikan dua ini. Berarti ambil sembarang S1, S2. Kalau yang ini berarti elemen irisannya, ya. Kalau yang bawah berarti ambil sembarang dua elemen di dalam jumlahannya. Terus yang kedua, kalikan dengan skalarnya. Skalarnya ini ring R. Diambil sembarang elemen di sini dalam irisan dan skalar R apakah dikalikan hasilnya tetap di dalam irisan atau tidak. Kalau di sini berarti aksioma kedua yang harus dibuktikan adalah ambil sembarang elemen di jumlahannya dikalikan dengan sembarang elemen di ringnya harus berada di dalam elemen jumlahan S1 S2 itu. Di sini ada. Nanti Anda bisa baca saya kira. Tapi kira-kira maksudnya paham nggak ini? Maksudnya ini, lemma ini? Paham belum? Kalau saya paham, Pak. Iya. Paham, Yang lain? Pak. Paham ya? Jadi Paham, itu. Pak. Kalau kita punya modul, terus kita punya S1 dan S2 masing-masing submodul di M, kalau kita iriskan keduanya atau kita jumlahkan keduanya, tetap akan jadi submodul di M. Nah, ini adalah akibat dari lemma 134 sebenarnya. Jadi kalau jumlahan dari dua submodul saja tetap submodul, irisan dari dua submodul tetap submodul, tapi kalau kita punya banyak sekali submodul diiriskan semuanya, maka dia juga tetap akan jadi submodul, gitu ya. Ini sigma yang jumlahan. Jadi kalau jumlahan dari dua submodul saja tetap submodul, nanti kalau kita punya banyak sekali submodul, semuanya kita jumlahkan, tetap akan jadi submodul. Kira-kira bisa nggak buktikan ini? Langkahnya gimana? 135 ini. Gambaran saja lah. Gambaran kira-kira idenya gimana sih buktikannya gitu, tahu nggak kira-kira? Itu Pak, mungkin mulainya kan dari dua submodul. Nah, S1, S2 itu kan submodul. Terus nanti diiriskan lagi dengan S3. Ya gitu ya. Jadi betul tadi jawabannya Mbak Risa ya tadi ya Mbak ya? Iya Pak. Oke, jadi kalau dua sudah terbukti, ya kita ambil dari dua aja. Ini kan isinya katakanlah banyak ya. Katakanlah S1, S2, S3, S4, S5, dan seterusnya gitu. Jadi kita ambil dua-dua aja. S1 iris S2 dulu. Pakai lemma 134, dia submodul. Nah, berarti S1, S2 sudah jadi satu kesatuan. Jadi ini perlu dikasih gambar. Jadi kalau di sini adalah irisan semua, tadi tulisannya gimana tadi? Semua S alfa untuk alfanya elemen indeks gitu ya. Itu alfa elemen himpunan indeks ini maksudnya. Nah, ini misalkan kalau kita tuliskan secara lengkap, ini sebenarnya kan S1, S2, irisan S3, irisan S4 dan seterusnya, semua yang mungkin. Semua submodul yang mungkin diiriskan semuanya. Nah, tadi sudah terbukti bahwa S1 irisan S2 itu dia submodul pakai yang lemma 134 tadi, ini sudah benar. Maka untuk membuktikan yang atas ini ya kita ambil dua ini dulu. Kalau ini sudah benar submodul, jadi ini kita anggap satu kesatuan. Ini kita anggap satu benda. Maka nanti satu benda ini diiris dengan benda yang lain pakai lemma 134 lagi, berarti ini submodul sendiri, ini submodul sendiri. Ini tetap submodul. Gitu ya. Berarti sekarang ini sudah menjadi satu kesatuan sendiri. Satu benda sendiri, berarti nanti S1, S2, ini S2 ya, S3, ini sudah satu benda, satu submodul, diiriskan dengan sebuah submodul yang lain,
Berarti ini satu submodul sendiri, ini satu submodul sendiri, ini jadi submodul. Nah, kalau ini diulangi langkahnya terus-menerus, maka ini akan jadi semua irisannya. Nanti dengan cara yang sama untuk membuktikan yang sigma tadi juga seperti itu. Paham yang saya jelaskan ini? Paham, Pak. Mau nanya, Pak. Mau nanya? Silahkan yang mau nanya. Kalau misalkan langsung dituliskan semua nggak bisa ya, Pak? Atau harus pakai cara yang prosedur kayak Bapak tadi? Tulisan gini, Mas. Iya, langsung semua gitu, Pak. Bahwa Nggak bisa ini ya, Pak? pasti submodul gitu. Tapi dengan cara yang 134 tadi, dengan dari rema tadi, tapi boleh. langsung dituliskan semua. Boleh Anda ini tuliskan semua, tapi nanti pembuktiannya tidak dengan seperti ini. Ini alternatif pembuktian saja sih. Kalau Anda mau menuliskan semua langsung seperti yang atas, berarti langkah pembuktiannya nggak seperti ini. Anda tetap harus membuktikan secara pelan-pelan. Anda ambil sembarang elemen di dalam semua irisan ini gitu, Mas. Jadi tetap Anda harus membuktikan dua aksioma. Sembarang elemen di dalam ini dikurangi dengan sembarang elemen dalam ini juga harus berada di dalam sini gitu, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, sembarang elemen di dalam semua irisan ini dikalikan dengan dari arah kiri ya, dengan sembarang elemen di ringnya harus berada di sini. Dua itu harus dibuktikan, itu boleh. Tapi nanti ini kalau saya kasih slideshow dulu sebentar. Pakai cara ini boleh, Mas, pembuktiannya, pakai cara yang atas ini. Tapi nanti di sini ini agak irisan dari anggota dari semua irisan tadi. Berarti nanti ini A min B berarti anggota S1, A min B anggota S2 gitu ya. A min B anggota S3 dan seterusnya kan gitu berarti. Iya. Sehingga nanti A min B elemen semua irisannya itu boleh. Tapi kan ini nanti agak banyak kan ya, maksudnya boleh sih apa? Pakai dengan istilahnya langkah yang mirip ini boleh. Atau boleh dengan ide yang saya kasih di papan tadi itu boleh. Dua-dua gitu. Bebas. Oh, iya, Pastinya kalau dalam pembuktian tuh yang penting bisa difahami langkahnya dengan logis gitu aja sih. Paham ya sini ya? Paham, 135 Pak. ini? Paham, Pak. Yang lain? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, baik. Baik, kalau paham hari ini cukup dulu. Nah, ini satu hari satu sebab enggak. Semoga bisa selesai, enggak apa ya. Kita pelan-pelan sekali. Ya, pelan-pelan yang penting nanti paham. Tapi pokoknya nanti selesai nggak selesai, mungkin nanti kita cut di pertemuan ke-11, pertemuan ke-12 untuk UTS ya. Pasca itu pokoknya untuk presentasi nanti ya. Jadi nanti kalau yang belakang belum kebahas, ya agak atau tidak nanti Anda belajarnya yang bagian belakang enggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau Anda sudah paham konsep di teori di aljabar linear, gampang kok. Ini semua sudah tinggal mengulang saja. Tadi lama itu karena itu bukan konsep modulnya sebenarnya. Yang lama saya jelaskan tadi itu konsep sederhana tentang makna jumlah himpunan. Tapi nggak apa-apa. Daripada nanti salah malah repot.